Intimacy, keakraban, kedekatan, itu adalah lemnya di dalam sebuah relationship. Tetapi, tahukah teman-teman bahwa intimacy yang kita perlukan bukan hanya tentang physical intimacy saja. Hari ini kita akan membahas 8 jenis intimacy atau kedekatan yang normal kita inginkan dan yang sebenarnya wajib kita dapatkan untuk relationship kita menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan semakin indah. Halo semua, welcome back di channel Clara Angeline. Channel ini membahas tentang relationship pastinya dan juga tentang self-image and healing. And also, karena saya adalah seorang LOA coach, kita juga akan belajar bagaimana memanifestasikan cinta yang indah di dalam hidup kita. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ngebahas nih tentang 8 jenis intimacy yang paling kita perlukan, dan kalau kamu minta itu dari pasangan kamu, you're not too much. It's very normal. Dan itu justru sangat-sangat diperlukan di dalam satu hubungan. Intimacy yang pertama itu apa sih teman-teman? Yang pertama pastinya physical intimacy ya. Nah teman-teman, kalau saya ngomongin tentang jenis-jenis intimacy ini ada tahapannya teman-teman ya. Disesuaikan dengan kondisi kalian. Buat yang masih pacaran, yang sudah berkeluarga tentunya berbeda. Physical intimacy ini apa aja sih teman-teman? Namanya juga physical ya. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan physical. Jadi normal banget nggak sih kalau kita itu seseorang yang selalu minta cuddling? Normal teman-teman gitu ya. Terutama kalau yang udah nikah gitu ya. Untuk yang cuddling. Terus kayak gitu kalau yang buat pacaran apa sih teman-teman? Yang intimacy yang sebenarnya itu sangat kita penting banget. Hand holding, pegangan tangan ya. Bahkan sampai tua sekalipun teman-teman ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting ada di dalam relationship kamu. Sekalian kamu cek teman-teman, apakah kamu dengan pasangan punya ini di dalam hubungan ya. Dan juga embrace itu ya pelukan gitu ya, dan touching gitu ya. Nah, mereka yang nggak biasa dengan physical intimacy ya, dan apalagi membuat pasangannya deprive itu istilah kata nih nggak pernah ngasih gitu ya, handhold aja nggak ngasih. Itu maaf kata, dalam satu hubungan yang namanya physical intimacy ini, dalam kadar yang dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu super penting. Kalau ini nggak ada di dalam hubungan kamu, teman-teman, wah, kamu harus cek dan kamu harus bicarakan. Kalau sampai nggak bisa dibicarakan, gini ya teman-teman, intinya ketika kita benar-benar sayang sama seseorang, pasti kita nggak akan keberatan untuk memiliki physical intimacy ini. Even teman-teman, just holding hand or just touching, patting our back gitu ya. Ya, misalnya untuk menyemangati itu penting sekali. Dan harus ada secara reguler dalam setiap titik temu kita. Oke? Nah, yang kedua adalah emotional intimacy. Jadi kedekatan itu bukan saja tentang physical terus teman-teman ya, tapi apalagi kita yang cewek sangat penting sekali, cowok pun juga yang namanya emotional intimacy. Yaitu adalah ketika kita bisa sharing tentang perasaan kita, ya, our feelings, our emotion, ya kan, our innermost thoughts, pikiran-pikiran kita, juga tentang kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita bisa share tanpa kita bisa share dengan merasa aman, tanpa kita merasa bahwa gue takut nih untuk sharing. Kalau kamu takut untuk mengatakan emosi kamu, feelings kamu terhadap pasangan, ini apa yang terjadi? Kemungkinan besar salah satu adalah ketika karena pasangan kamu setiap kali kamu mau sharing ya, dia itu terlalu terlalu punya barrier ya. Nah, nggak enak kan teman-teman. Relationship itu benar-benar kita punya partner hidup ya, kita punya partner berpasangan itu tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa sharing segala sesuatu. Dan sebagai manusia kita punya emosi, dan sehingga ini adalah kebutuhan dasar yang penting banget ada di dalam relationship kamu. Yang berikutnya adalah intellectual intimacy atau kedekatan secara intelektual. Makanya nenek, kakek, emak, bapak kita kadang-kadang sering ngomong, cari pasangan yang intellectually compatible. Mereka sih nggak pakai istilah intellectually compatible, tapi sebisa mungkin taraf pendidikannya mirip. Kenapa teman-teman? Dan interestnya juga bisa mirip. Ya karena ini teman-teman, kita punya satu kebutuhan untuk dekat secara intelektual, yaitu intellectual intimacy ini, yaitu dimana kita bisa sharing ideas ya. Jadi kita bisa saling share ide-ide kita, skill ya kan, artinya saling melengkapi gitu kan, dan juga hobi kita dan pikiran-pikiran kita. Penting tuh teman-teman. Ketika kita punya, intellectual intimacy itu
mungkin nggak semua pasangan ada, tetapi kalau itu ada di dalam relationship kamu, ya, itu akan semakin memperkuat hubungan kalian, ya, intellectual intimacy. Next adalah experiential intimacy atau kedekatan secara experience. Bukan rahasia lagi bahwa ketika kita sering ketemu, bukan cuma sering ketemu ya, sering berada di dalam aktivitas yang sama, di mana kita melakukan hal-hal berbarengan ya teman-teman, berbarengan itu kata kuncinya, itu semakin mendekatkan kita. Makanya tuh ya, sering banyak yang namanya office affair, ya kan? Kenapa? Karena lebih sering ketemu di kantor, mengerjakan proyek bersama, lama-lama jadi deket. Nah, itu sebabnya untuk mengcounter hal ini penting banget teman-teman untuk kita juga punya experiential yang barengan sama pasangan kita. Ciptakan ya, misalnya punya activities yang bareng, hobi yang bareng, ya kan? Dan misalnya melayani di satu pelayanan yang bidangnya bareng teman-teman. Jangan kalau melayani misalnya nih ya, kalau boleh ya, melayaninya di tempatnya sama, tetapi bidangnya beda dan kalian nggak connect gitu kan ya. Misalnya nggak connect, yang satu pegang keuangan, yang satu pegang administrasi, atau yang satu pegang misal lapangan. Sometimes ini nggak connect dan nggak berhubungan, nah ini kadang susah. Kalaupun memang bidangnya beda, tolong di-connect ya, sehingga benar-benar kalian merasakan experientialnya yang bersama ya, dan atau menciptakan dengan hobi-hobi yang bareng, atau mungkin kalian misalnya nih pergi ke panti asuhan bareng, atau proyek-proyek apapun yang bisa bareng. Next adalah spiritual intimacy, di mana kita saling mengeksplor belief kita, terus begitu, dan juga greater purpose kita bersama atau purpose kita di dalam hidup bersama. Di mana kita mungkin bisa saling sharing, kalau misalnya nih pasangan kita dan kita sama-sama punya tujuan untuk suka bersosial gitu ya, ke panti asuhan bareng atau apa. Satu, kalian mendapatkan experiential intimacy dan juga spiritual intimacy. Tapi kalau misalnya pasangan kita adalah pasangan yang mungkin kamu suka ke panti asuhan atau bersosial, tapi dia enggak. Nah, ini agak susah ya. Coba cari caranya di mana kalian bisa punya spiritual intimacy atau ngomongin atau bahkan melaksanakannya bersama. Nextnya teman-teman, creative intimacy ya, kedekatan karena menciptakan sesuatu bersama. Nah, ini sedikit berbeda dengan experiential, tapi bisa bareng gitu ya teman-teman. Jadi, ketika kita dalam proses menciptakan sesuatu, itu kan ide-ide masuk. Itu seru banget teman-teman. Nah, jadi making something together collaboratively ya. Jadi mengerjakan project bersama. Kalau yang experiential intimacy ini ngomongin tentang kegiatan bareng. Kalau creative intimacy itu adalah ngomongin tentang ketika kita bisa sama-sama gitu ya, punya tujuan bersama menciptakan sesuatu yang baru secara kolaboratif. Misalnya nih teman-teman, kalau suaminya adalah arsitektur gitu ya, jadi pasangan kita arsitektur, kamunya interior design, ya kan bidang kalian berbeda, tetapi kalian menciptakan berada di project yang sama. Itu kan creative intimacy, sesuatu yang seru banget dan bisa meningkatkan intimasi kita juga, selain tentunya meningkatkan purpose kita. Next adalah conflict intimacy. Nah, heran kan? Konflik kok dikatakan intimasi? Nah, teman-teman, ini artinya adalah kedekatan secara konflik, di mana ketika kita bisa navigate the conflict ya, jadi navigate pembicaraan dan tetap memperlihatkan respect kita terhadap satu sama lain, kita bisa bertumbuh bersama. Jadi, konflik intimasi ini lebih kepada gini loh, kita harus punya boundaries masing-masing dan kita harus punya aturan main. Kalau ada konflik terjadi di dalam hubungan, ya, bagaimana cara kita berdua menyelesaikan? Ya, pastinya misalnya nih, no calling names, artinya nggak ngata-ngatain yang aneh-aneh gitu ya. Karena ketika mulut sudah bisa mengatakan hal-hal yang menyakitkan pasangan, ini sudah lebih gawat lagi dan lebih sulit lagi untuk diperbaikin misalnya. Atau misalnya buat aturan. Kalau misalnya ada konflik, dalam 1 kali 24 jam, kita udah harus sama-sama tenang dan menyelesaikan bersama. Nah, ketika kita bisa sampai di tahap dimana kita nggak menghindari konflik, tetapi kita menghadapinya bersama secara dewasa dan dengan penuh rasa hormat satu sama lain, ini menciptakan kedekatan yang berbeda, teman-teman. Kedekatan yang lebih dekat lagi dan membuat kita semakin lengket. Oke, next. Last but not least, tentunya sexual intimacy. Terutama ini buat teman-teman yang sudah berpasangan. Kalau sexual intimacy ya
bedanya dengan physical intimacy adalah bagaimana kita exploring diri kita, exploring diri pasangan kita dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Oke teman-teman, dari 8 jenis intimacy ini yang menjadi lem dalam relationship, yang mana yang sudah ada di dalam relationship kamu, ketik di bawah ini. Dan yang mana yang ingin kamu tingkatkan dan kamu bicarakan dengan pasangan kamu, ketik di bawah ini juga ya. And teman-teman, kalau video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa di klik like, share, terutama dengan pasangan kita nih, di-share. Ya kan, di-share dengan pasangan kita sehingga dia sama-sama ngerti. Dan juga share dengan teman-teman lain yang memerlukan. And subscribe di channel ini sehingga kamu nggak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya, dan tekan tombol bel notifikasi. And saya dengan Clara Angeline, I send all my love for you, knowing that you're so precious and beautiful just the way you are.